Halo Banda, gimana kabar kalian? Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah pembahasan yang dijamin bakal bikin merinding semua orang yang ngikutin kisah slime favorit kita. Pertama-tama, dari lubuk hati yang paling dalam, gua mau ngucapin terima kasih banyak atas dukungan luar biasa yang kalian kasih buat video-video di channel ini. Melihat teori-teori kalian di kolom komentar dan gimana kalian mati-matian ngebelain karakter favorit kalian, itulah yang bikin gua selalu semangat buat terus bikin konten buat kalian. Hari ini pembahasan kita bener-bener serius, gengs. Kemarin pas lagi asyik baca-baca komentar, gua nemu satu komentar dari salah satu kamarada kita, Jose Rios. Dia sempat nyebut-nyebut nama Milim sama Ramirez, dan itu seketika bikin otak gua meledak dengan satu pertanyaan gila. Apa yang bakal terjadi kalau semua hal yang kita tahu tentang kedikdayaan Tempest mendadak runtuh total? Coba kalian bayangin skenario ini, Rimuru Tempest, entitas gila yang berani menantang langit, yang berhasil mempermalukan puluhan ribu pasukan kerajaan Falmouth dan naik tahta jadi anggota Octagram, tiba-tiba kehilangan segalanya. Nol magis, gak punya skill, kembali jadi sesosok slime biasa yang lemah dan gak bisa ngapa-ngapain. Apakah para sekutunya bakal tetap setia, atau mereka selama ini mendekat cuma karena ada maunya dan demi kepentingan politik doang? Apakah kesetiaan mereka itu tipe kesetiaan yang bahkan bisa menembus batas kematian? Di video kali ini, kita gak bakal ngebahas isi wiki yang ngebosenin. Kita bakal menganalisis bareng-bareng, sebagai fans garis keras Tensura, gimana reaksi dari orang-orang terdekat Rimuru berdasarkan apa yang udah kita lihat di manga maupun light novel. Kita bakal bedah semuanya, mulai dari manusia biasa yang paling lemah, sampai entitas berkekuatan dewa yang bisa meratakan sebuah negara cuma pakai sekali bersin. Ini murni teori ya Banda, tapi teorinya berlandaskan pada sifat asli dari hati para karakter itu sendiri. Jadi, sekarang lu posisin diri senyaman mungkin, ambil camilan kalian, dan bersiaplah buat masuk ke dalam perjalanan emosional yang intens. Kita bakal bahas ini bertahap, naik kelas pelan-pelan. Kita mulai dulu dari mereka yang kelihatan lemah tapi punya hati emas, sampai nanti kita bakal sampai ke entitas inkarnasi alam yang bakal bikin dunia ini bergejolak dan terbakar demi seorang Rimuru. Dan dengerin nih, gua pengen tahu banget apa pendapat kalian. Kalau kalian ngerasa ada di antara karakter-karakter ini yang bakal ciut nyalinya atau berkhianat, atau mungkin ada detail penting dari light novel yang kelewat sama gua, langsung aja tumpahin di kolom komentar. Kita di sini buat debat sehat dan seru-seruan. Jadi, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita gas langsung skenario bencana katastrofe ini. Bobot dari sebuah nama bernama Tempest. Biar kalian paham sama kekacauan ini, kita harus ingat dulu satu hal. Rimuru itu gak cuma menaklukkan wilayah kekuasaan, dia itu menaklukkan jiwa. Di light novel, kita diperlihatkan secara konstan kalau nama Tempest itu bukan sekadar merek atau nama federasi biasa, melainkan sebuah ikatan keluarga yang sangat suci. Pas Rimuru mendadak kehilangan kekuatannya di skenario hipotetis ini, yang hilang bukan cuma kekuatan militer Tempest, tapi poros dunia bagi banyak orang bakal ikut runtuh. Kalian masih ingat kan pas Rimuru rela menjadi Demon Lord dan membantai belasan ribu orang cuma demi menghidupkan kembali teman-temannya? Pengorbanan luar biasa itu menjadi titik balik yang mengubah jalan cerita selamanya. Nah, pertanyaan gedenya sekarang, apakah para sekutunya udah siap buat membalas budi pas posisi Rimuru yang gantian jatuh terpuruk ke tanah? Banyak orang luar mungkin bakal mikir kalau tanpa adanya kekuatan Rimuru, Federasi Jura Tempest bakal hancur berkeping-keping. Tapi kalau menurut gua, justru di momen hancur. Kayak ginilah kita bakal bisa melihat dengan jelas mana emas yang asli dan mana yang loyang. Siapa yang benar-benar setia, dan siapa yang cuma numpang nama. Di manga, kita udah sering banget melihat Rimuru meragukan kemampuan dirinya sendiri, tapi teman-temannya gak pernah sekalipun meragukan dia. Itu adalah pondasi dasar dari semua hal yang bakal kita obrolin hari ini. Ini bukan lagi soal seberapa banyak jumlah magi cules yang dipunya seseorang,
Tapi ini soal seberapa besar tekad dan kemauan yang mereka miliki buat melindungi apa yang udah dibangun susah payah oleh Rimuru. Bersiaplah, karena apa yang bakal kita bahas tentang Yom dan Juran setelah ini bakal ngasih kita bocoran pertama tentang apa arti dari sebuah rasa terima kasih yang sesungguhnya. Kalau menurut kalian gimana, gengs? Apakah kalian mikir kalau bangsa manusia yang bakal pertama kali berkhianat, atau mereka justru yang bakal pasang badan paling depan demi Rimuru? Coba tulis tebakan kalian dulu di kolom komentar sementara kita masuk ke pembahasan berikutnya. Yom dan Juran, bukti nyata rasa terima kasih. Oke Banda, kita buka tirai analisis ini dengan karakter yang, bagi sebagian besar penonton, dianggap sebagai mata rantai paling lemah di dunia Tensura, bangsa manusia. Tapi ini bukan sembarang manusia. Kita bakal membahas Yom Farmenas dan istrinya yang cantik sekaligus mematikan, Juran. Siapa sih sebenarnya kedua orang ini? Buat mengerti apa yang bakal mereka lakukan kalau Rimuru kehilangan kekuatannya, pertama-tama kita harus ingat dulu dari mana mereka berasal. Yom itu gak lahir dengan mahkota emas di kepalanya. Gak sama sekali. Dia awalnya cuma seorang tentara bayaran, orang biasa yang hidupnya luntang-lantung gak jelas, bisa dibilang bukan siapa-siapa yang cuma bisa bertahan hidup di dalam hutan Jura. Kalau seandainya takdir gak mempertemukan dia sama Rimuru, Yom kemungkinan besar udah mati membusuk di dalam parit atau mentok-mentok jadi bos bandit kelas teri. Tapi Rimuru melihat sesuatu di dalam diri Yom yang gak bisa dilihat orang lain. Rimuru membimbingnya, mengubahnya menjadi sosok pahlawan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Rimuru ngasih dia identitas, ngasih dia tujuan hidup, dan pada akhirnya, mendudukan dia di atas tahta sebuah kerajaan yang dulunya penuh dengan korupsi dan kebusukan. Dan jangan lupakan Juran. Banda, kisah hidup perempuan ini adalah tipe cerita yang bakal bikin hati lu teriris-iris kalau lu baca dengan teliti di manga atau light novel. Dia dulunya cuma boneka mainan milik Clayman. Dia hidup dalam ketakutan konstan setiap harinya, takut kalau penyihir gila itu bakal meremukkan jantungnya yang secara harfiah digenggam di tangan Clayman. Juran gak tahu apa itu artinya kebebasan, yang dia tahu cuma perbudakan, kepatuhan, dan rasa sakit. Lalu apa yang dilakukan Slime kita? Rimuru gak cuma menyelamatkan nyawanya, tapi dia juga mengakali hukum kematian itu sendiri buat melepaskan Juran dari belenggu kutukan Clayman, sehingga dia akhirnya bisa hidup bebas dan mencintai Yom. Bagi Juran, Rimuru itu bukan sekadar sekutu politik biasa. Rimuru adalah juru selamat, entitas yang telah mengembalikan jiwa dan detak jantungnya yang sempat hilang. Kabar buruk yang mengubah segalanya. Sekarang, coba kalian bayangin adegan ini terjadi. Yom dan Juran lagi berada di dalam istana mereka, sibuk setengah mati buat membangun kembali negara mereka yang penuh luka akibat bekas perang. Tiba-tiba, sebuah pesan rahasia yang sangat darurat datang dari Tempest. Rimuru sama telah kehilangan seluruh kekuatannya. Beliau sekarang dalam kondisi rentan. Kalian mikir apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apa kalian mikir Yom bakal bilang, "Ya udah sih, gua kan sekarang udah jadi raja, gua udah gak butuh dia lagi"? Wah, bener-bener gak bakal terjadi, gengs. Mengingat kepribadian Yom yang sangat menjunjung tinggi kehormatan Ruda-Rudi, dunia dia rasanya bakal runtuh seketika begitu dengar kabar itu. Tapi dia panik bukan karena takut kehilangan tahta kerajaannya, melainkan karena rasa cemas yang luar biasa mengetahui kalau saudaranya, sosok yang udah memberikan dia segalanya, sekarang lagi dalam bahaya besar. Di manga kita bisa melihat kalau Yom adalah tipe pria sejati yang gak banyak omong, tapi langsung main aksi. Kita bakal melihat Yom dengan wajah yang mengeras, mengepalkan tangannya saking kencangnya sampai buku-buku jarinya memutih, menyadari kalau sekarang adalah saatnya bagi dia buat gantian menjadi pahlawan pelindung bagi Rimuru. Juran, di sisi lain, bakal merasakan kehampaan yang sangat dingin merayap di tubuhnya. Sebagai seorang penyihir hebat, dia tahu betul apa konsekuensi mengerikan yang bakal terjadi kalau entitas sekaliber Rimuru mendadak kehilangan seluruh energi magisnya. Itu adalah pukulan psikologis yang sangat menghancurkan.
Dia bakal teringat kembali setiap detik masa-masa kelamnya pas jadi budak Laiman, dan dia sadar kalau tanpa adanya perlindungan dari Rimuru, dunia bisa dengan mudah jatuh kembali ke dalam kegelapan pekat itu. Tapi disinilah kekuatan sejati dari seorang wanita yang tahu cara membalas budi bakal bangkit. Dia gak bakal duduk manis sambil nangis meratapi nasib. Dia bakal menatap mata Yom, dan tanpa perlu mengeluarkan sepatah kata pun, mereka berdua udah tahu persis apa yang harus mereka lakukan, angkat senjata dan lindungi Rimuru sampai titik darah penghabisan. Gertakan maut dari Valmenas. Disinilah bagian yang paling mendebarkan, Banda. Dalam skenario bencana kayak begini, Yom dan Jurran gak bakal tinggal diam sambil gigit jari. Mereka bakal mempertaruhkan leher mereka sendiri. Yom bakal melakukan aksi gertakan maut alias bluffing terbesar dalam sejarah. Dia bakal keluar ke balkon istananya, memakai baju zirah kebesarannya yang paling gagah, lalu berteriak lantang di hadapan rakyatnya sekaligus di depan para mata-mata negara tetangga yang berkeliaran. Rimuru sama saat ini sedang memasuki fase evolusi kedewaan yang baru dan tidak boleh diganggu sedikit pun. Siapapun yang berani mendekati wilayah Tempest dengan niat busuk, bakal berhadapan langsung dengan seluruh kekuatan militer Valmenas. Yom bakal memasang wajah penuh percaya diri yang mutlak, berakting seolah-olah Rimuru sekarang jauh lebih kuat dan mengerikan dari sebelumnya, padahal biar kalian paham, di dalam hatinya dia lagi gemetaran setengah mati karena mencemaskan keselamatan saudaranya itu. Sementara suaminya sibuk melakukan gertakan di depan publik, Jurran bakal bergerak di balik layar. Dia bakal mengerahkan seluruh kemampuan sihir barier tingkat tingginya, sihir yang dulu dia pelajari dengan cara yang menyakitkan pas jadi budak Laiman, buat mengunci semua jalur komunikasi. Jurran bakal menciptakan jaringan informasi palsu dan disinformasi massal, tujuannya cuma satu. Bikin kerajaan-kerajaan manusia lain mikir 1000 kali dan gak bakal berani macam-macam selama Rimuru dalam kondisi lemah. Dia bakal bertransformasi menjadi Ratu Kegelapan, melindungi rahasia sang juru selamat dengan kuku dan taringnya sendiri. Menurut kalian gimana, gengs? Bagi gua pribadi, Yom dan Jurran adalah bukti nyata kalau kesetiaan itu gak bisa dibeli pakai duit, tapi harus dimenangkan lewat tindakan nyata. Mereka bahkan rela kalau seandainya kerajaan mereka yang harus tumbang duluan, rela jadi tameng manusia pertama, asalkan Rimuru punya waktu dan ruang buat bernapas. Mereka gak punya jutaan magicules kayak seorang Demon Lord, tapi mereka punya tekad sekeras baja yang ditempa langsung oleh Rimuru di dalam diri mereka. Tapi pertanyaannya, apakah gertakan maut dari Yom ini bakal berhasil mengelabui kerajaan-kerajaan tetangga? Atau justru bakal ada pengkhianat di dalam tubuh Valmenas sendiri yang memanfaatkan momen ini buat menusuk mereka dari belakang? Gua pengen tahu banget pendapat kalian. Apakah kalian fans dari pasangan ini? Atau kalian ngerasa mereka terlalu lemah buat menghadapi badai yang bakal datang? Tumpahin komentar kalian di bawah. Gua bakal baca-baca taktik kalian sambil kita siap-siap masuk ke pembahasan tentang Raja Gazel. Karena di babak setelah ini, suasananya bakal jauh lebih tegang dan bikin jantungan. Ini baru permulaan, Banda. Kalau manusia biasa aja udah siap berkorban sampai sejauh ini, bayangin apa yang bakal dilakukan oleh seorang Raja Enano yang punya pengalaman tempur dan politik selama berabad-abad. Jangan kemana-mana. Gazel Dwargo, sang Raja heroik dari Dwargon. Banda, bersiaplah. Karena sekarang kita bakal membahas level yang jauh lebih tinggi. Kita bakal masuk ke kerajaan di bawah gunung, rumah bagi para prajurit paling tangguh dan pandai besi paling legendaris di dunia, Dwargon. Dan memimpin di garda terdepan dari semua itu, kita punya sesosok figur yang sangat agung, Raja Gazel Dwargo, sang Raja heroik. Siapa sebenarnya Gazel dan kenapa ikatan dia dengan Rimuru bisa sekudus itu? Buat kalian yang cuma nonton animenya sekilas, Gazel mungkin kelihatan kayak sekutu kuat biasa yang suka ngasih bantuan diplomasi. Tapi di dalam light novel, hubungan dia sama Rimuru itu jauh lebih mendalam, gengs. Gazel itu secara harfiah adalah kakak seperguruan Rimuru dalam hal ilmu pedang. Mereka berdua sama-sama berguru pada guru yang sama,
yaitu kakek Hakuro. Itu artinya, koneksi mereka bukan cuma sebatas urusan politik di atas kertas, melainkan ikatan garis keturunan bertarung yang sangat sakral. Gazelle adalah seorang raja yang udah berkuasa selama berabad-abad. Dia bukan tipe pemimpin yang bisa diajak main-main atau dibohongi, soalnya dia punya kemampuan buat membaca pikiran orang lewat skill mind reading. Pas pertama kali dia ketemu Rimuru, Gazelle gak melihat Rimuru sebagai monster biasa yang menjijikan. Dia langsung sadar kalau Slime ini adalah sebuah fenomena alam yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik, atau justru menghancurkannya sama sekali. Gazelle lah yang pertama kali mengajari Rimuru. Arti sebenarnya dari menjadi seorang raja, yang ngasih Rimuru pelajaran pertama soal tata krama dan strategi tingkat tinggi. Bagi Gazelle, melindungi Rimuru itu sama saja dengan melindungi keseimbangan dunia yang selama ini mati-matian dia jaga. Kepala dingin sang raja melawan api persaudaraan. Sekarang coba kalian bayangin suasana mencekam di dalam ruang singgasana Dwargon yang megah. Laporan dari badan intelijen mereka, yang merupakan salah satu badan intelijen terbaik di dunia. Sampai ke tangan Gazelle, Rimuru telah kehilangan seluruh esensi kekuatannya. Sang Demon Lord Agung sekarang dalam kondisi rentan dan tidak berdaya. Banda, di momen inilah kita bakal dibikin merinding. Gazelle bukan tipe orang yang bakal berteriak panik atau langsung gebrak meja. Dia bakal tetap duduk tenang di singgasananya, menciptakan keheningan yang luar biasa mencekam, sambil jemarinya perlahan mengelus hulu pedangnya. Di dalam kepalanya, bakal terjadi perang batin yang sangat hebat. Sebagai raja dari Dwargon, prioritas utamanya yang paling absolut adalah keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Enano miliknya. Kalau dia memutuskan buat terang-terangan membela Rimuru yang lagi lemah, itu sama saja dengan menaruh target di punggung negaranya, mengundang amarah dari semua faksi anti-monster di dunia. Tapi di sisi lain, sebagai seorang satria sejati dan sesama murid Hakuro, kehormatan dan harga dirinya melarang keras dia buat berbalik arah dan mengkhianati saudara seperjuangannya sendiri. Di mana, kita sering melihat Gazelle bersikap sangat kritis dan galak sama Rimuru, selalu menceramahi Slime itu biar bisa jadi pemimpin yang lebih tegas. Tapi tahu gak kenapa dia begitu? Ya karena dia sayang sama Rimuru kayak ke adik kandungnya sendiri. Kalau Rimuru sampai jatuh, maka sebagian dari harapan Gazelle akan dunia yang lebih baik bakal ikut mati hari itu juga. Perisai besi dari Dwargon. Lantas, gimana cara Gazelle bertindak di dalam skenario katastrofe ini? Dia gak bakal ngamuk. Emosional kayak bangsa manusia, dan dia juga gak bakal langsung maju menyerang tanpa perhitungan matang. Gazelle bakal memainkan bidak catur politik paling jenius dan master class di sepanjang hidupnya. Strategi yang bakal dia pakai adalah netralitas bersenjata. Gazelle bakal langsung memobilisasi pasukan ksatria Pegasusnya yang sangat terkenal itu. Bayangin aja, gengs, langit di perbatasan bakal langsung tertutup rapat oleh ribuan prajurit Enano yang menunggangi Pegasus. Tapi, dia gak bakal mengumumkan ke dunia kalau dia bergerak buat melindungi Rimuru. Gak, itu terlalu ceroboh. Dia bakal berdalih kalau Dwargon cuma lagi melakukan latihan militer darurat di perbatasan demi memastikan keamanan jalur perdagangan mereka akibat adanya potensi ketidakstabilan di hutan Jura. Ini adalah langkah manuver politik yang luar biasa cerdas. Dengan menempatkan pasukan elitnya tepat di garis perbatasan Tempest, Gazelle secara tersirat sedang mengirim pesan ancaman kepada dunia. Kalau kalian mau menyentuh Rimuru, kalian harus melangkahi mayat pasukan gua terlebih dahulu. Gak cuma sampai di situ, dia juga bakal memanfaatkan pengaruh politiknya yang sangat besar di Dewa Negara-Negara Barat. Gazelle adalah sosok yang sangat disegani sekaligus ditakuti oleh raja-raja manusia. Dia bakal berdiri di ruang sidang, dan dengan suaranya yang berat dan menggelegar, dia bakal memperingatkan siapapun kalau segala bentuk agresi atau invasi ke hutan Jura bakal langsung dianggap sebagai ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi Dwargon. Ini adalah perisai politik dan militer yang terbuat dari baja murni yang gak bakal bisa ditembus dengan mudah. Gimana menurut kalian, pasukan Dwargon?
Gazel Dwargo adalah tipe sahabat sejati yang bakal memaki dan mengomeli lu tepat di depan muka lu, tapi bakal belain lu mati-matian sampai titik darah penghabisan di belakang lu. Ini adalah gaya kesetiaan old school, kesetiaan yang didasari atas rasa hormat yang mendalam antar ksatria. Bagi gua, Gazel adalah jangkar kokoh yang bakal bikin musuh-musuh Rimuru gemetaran dan gak berani maju cuma dengan modal auranya doang, memberikan waktu yang sangat berharga bagi Rimuru buat memulihkan kekuatannya. Tapi ini ada pertanyaan gila buat kalian sampai kolom komentar kita meledak. Menurut kalian, apakah Gazel bakal tetap nekat mempertaruhkan stabilitas ekonomi dan perdamaian Dwargon kalau seandainya tekanan politik dari koalisi kerajaan manusia lain udah terlalu besar? Atau menurut kalian harga diri dan kehormatannya sebagai ksatria jauh lebih berat ketimbang mahkota yang dia pakai? Di light novel sendiri kan sering dimention kalau bangsa Enano itu punya sifat keras kepala kayak batu gunung. Coba kasih tahu buat teori kalian, apakah Gazel bakal merobek piagam netralitas sejarah negaranya demi menyelamatkan seonggok Slime? Tulis teori kalian sekarang, Raza. Sementara itu, bersiaplah. Karena setelah kita membahas logika dingin dari seorang Raja Gazel, setelah ini kita bakal masuk ke pembahasan yang penuh dengan kobaran api, cakar, dan taring tajam. Bakal ada Raja Binatang Buas, Carrion. Dan tipe cowok kayak dia gak kenal apa itu yang namanya diplomasi basa-basi kalau urusannya udah menyangkut harga diri seorang saudara. Bakal pecah perang total setelah ini. Carrion, taring dan kehormatan sang Beast King. Banda, buruan pakai rompi anti peluru kalian sekarang karena setelah ini suasananya bakal berubah jadi medan perang yang sangat brutal. Kita tadi udah bedah kecerdikan taktik manusia dan kalkulasi dingin dari bangsa Enano, tapi sekarang kita bakal masuk ke ranah kekuatan otot murni dan kehormatan tinggi dari para petarung sejati. Kita bakal ngebahas Carrion, sang Beast King, mantan Demon Lord yang memimpin para manusia binatang di Eurazania. Siapa sebenarnya Carrion dan kenapa utang budi yang dia miliki ke Rimuru adalah salah satu beban yang paling berat di seri ini? Buat memahami Carrion, kita harus ingat kalau di dunia Tensura, kekuatan adalah segalanya. Tapi bagi kaum Beastmen, kehormatan berada di atas kekuatan itu sendiri. Carrion adalah tipe cowok yang lurus, seorang satria yang memegang teguh ucapannya. Tapi, dengerin nih, gengs. Kalian harus ingat trauma hebat yang pernah dialami sama abang kita yang satu ini. Di light novel dan manga, kita melihat gimana kerajaannya diratakan dengan tanah oleh milim pas milim lagi berada di bawah kendali Clayman. Carrion sendiri kalah telak dan ditangkap. Dia benar-benar terpuruk di dasar lantai. Gak punya negara, gak punya pasukan, dan rakyatnya telantar menderita. Lalu siapa yang langsung pasang badan buat nolongin? Tepat sekali, Rimuru kita. Si Slime gak cuma ngasih suaka dan tempat tinggal buat ribuan pengungsi Eurazania di Tempest, tapi dia juga ngasih mereka makan, melindungi mereka, dan membantu Carrion merebut kembali posisinya. Rimuru gak minta imbalan apapun, dia melakukan itu murni atas dasar persahabatan yang tulus. Bagi tipe cowok kayak Carrion yang hidup di bawah kode etik, utang darah dibayar darah, utang budi dibawa mati, utang rasa terima kasih itu benar-benar membakar dadanya. Dia gak melihat Rimuru sebagai sekutu politik biasa, tapi dia melihatnya sebagai saudara sedarah yang udah mengembalikan napas kehidupan bagi seluruh rakyatnya. Ketika insting mengambil alih komando. Coba kalian bayangin Carrion lagi sibuk-sibuknya memimpin rekonstruksi wilayah kekuasaannya. Tiba-tiba, datang sebuah kabar darurat. Rimuru sama telah kehilangan seluruh kekuatannya. Beliau sekarang tidak bisa lagi mempertahankan dirinya sendiri. Banda, di sini gak bakal ada keheningan panjang kayak pas kita bahas Raja Gazel tadi. Gua bisa ngebayangin Carrion bakal langsung melepas lolongan amarah yang sangat keras sampai bisa menggetarkan fondasi istananya. Di matanya kita gak bakal melihat ada keraguan, yang ada murni kobaran api. Berbeda dari pemimpin lain, Carrion adalah makhluk yang digerakkan oleh insting. Bagi dia, fakta kalau Rimuru lagi dalam kondisi lemah adalah sebuah penghinaan pribadi bagi dirinya.
Reaksi pertamanya adalah kemarahan absolut terhadap takdir. Kita bakal melihat 3 Jenderal Beast, Albis, Subhia, dan Phobio, langsung masuk ke ruang sidang dan menatap raja mereka yang memancarkan aura yang seolah bilang, ini saatnya kita bayar tuntas utang budi kita. Di mana Charion selalu menunjukkan rasa hormat yang sangat mendalam terhadap kekuatan Rimuru. Tapi di skenario ini, kita bakal melihat sisi lain dari dirinya. Kita bakal melihat sosok pelindung. Dia tahu betul kalau selama ini Rimurulah yang selalu menjadi perisai buat semua orang. Sekarang, Charion merasa kalau ini adalah giliran dia buat menjadi perisai pelindung bagi si Slime. Buka jalan buat sang Beast King. Lantas, gimana cara Charion bertindak di skenario katastrofe ini? Lupain yang namanya taktik sembunyi-sembunyi atau diskresi. Charion gak kenal kata itu di dalam kamus hidupnya. Strategi yang bakal dia pakai adalah ofensif total. Charion gak bakal duduk manis nungguin musuh datang mengetuk gerbang Tempest. Gak bakal sudi, gengs. Dia bakal langsung memobilisasi seluruh pasukan manusia serigalanya detik itu juga. Kita bakal melihat gelombang lautan prajurit binatang berlari dengan kecepatan penuh menuju hutan Jura. Charion bakal berdiri di garis paling depan dan mengirimkan pesan gertakan yang sangat jelas ke seluruh penjuru dunia. Dengerin baik-baik, kalian para kecoa. Rimuru Tempest ngasih kami rumah pas kami gak punya apa-apa. Hari ini, napas dan cakar gua sepenuhnya adalah milik dia. Kalau ada bajingan yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari saudara gua, lu harus melangkahi mayat gua dan meratakan seluruh kerajaan binatang buas terlebih dahulu. Dia gak bakal berusaha menyembunyikan fakta kalau Rimuru lagi lemah. Sebaliknya, dia bakal memakai kelemahan itu sebagai alat buat menantang dunia. Dia bakal bilang, iya, saudara. Gua lagi istirahat, terus kenapa? Gua di sini siap buat menggigit leher siapapun yang berani macam-macam. Ini bakal jadi sebuah pertahanan yang sangat agresif, berdarah-darah, dan penuh dengan harga diri tinggi yang cuma bisa dipahami oleh para petarung sejati. Menurut kalian gimana, Raza? Bagi gua, Charion adalah tipe sahabat yang bakal dateng ke tongkrongan buat bantuin lu berantem bahkan sebelum lu sempet nelepon dia buat minta bantuan. Kesetiaannya murni, tanpa ada filter politik mbule. Dia bahkan rela kalau Eurazania harus kembali jadi abu buat kedua kalinya, asalkan Rimuru bisa aman. Tapi gua mau tanya ke kalian para sepuh yang paham lorenya, menurut kalian apakah harga diri tinggi dari Charion ini bakal memicu masalah baru? Atau menurut kalian kekuatan otot murninya udah lebih dari cukup buat bikin musuh-musuh kuat di luar sana jadi mikir 2 kali? Ada yang bilang Charion itu terlalu impulsif, tapi gua rasa di momen krisis kayak gini, sifat impulsifnya adalah hal yang benar-benar dibutuhkan Rimuru. Sesosok anjing perang gila yang gak bakal ngebiarin siapapun berani mendekat. Tumpahin opini kalian di kolom komentar. Apakah Charion adalah sekutu favorit kalian, atau kalian lebih suka tipe pemimpin yang lebih main otak? Bikin rame chatnya, gengs. Sementara itu, bersiaplah. Karena setelah kita membahas kekuatan otot murni, kita bakal masuk ke sesuatu yang jauh lebih misterius. Kita bakal ngebahas si kecil tapi mematikan, Ramiris. Dan percaya sama gua, dia punya trik rahasia yang gak bakal bisa ditebak sama siapapun. Ini baru seru. Ramiris, si kecil as paling mematikan di lengan baju Banda. Jangan pernah sekali-kali kalian tertipu sama ukuran badannya yang mini. Karena pas kita lagi ngomongin Ramiris, kita lagi ngebahas salah satu anggota original dari faksi Octagram, sesosok entitas purba yang udah melihat runtuhnya berbagai imperium besar dan lahirnya bintang-bintang baru di alam semesta. Banyak penonton anime yang cuma menganggap dia sebagai pemanis. Komedi doang, peri kecil yang hobinya cuma teriak-teriak gak jelas sambil ngunyah permen. Tapi kita-kita yang rajin baca light novel dan manga tahu betul kalau Ramiris adalah kartu as terbesar yang pernah dimiliki oleh Rimuru dalam hidupnya. Siapa sebenarnya Ramiris dan kenapa Rimuru bisa menjadi segalanya buat dia? Buat memahami tingkat kesetiaan Ramiris, kita harus melihat dari sudut pandang rasa kesepian yang dia miliki.
Sebelum dia ketemu sama Rimuru, Ramirez hidup merana di sebuah sudut dunia yang terlupakan, sendirian cuma ditemani sama pelayannya, Beretta, tanpa ada satu orang pun di dunia ini yang menganggap dia serius. Tapi Rimuru datang membawa perubahan besar. Rimuru gak cuma ngasih dia rumah yang layak di dalam Tempest, tapi dia juga ngasih Ramirez tujuan hidup yang baru. Rimuru membangun labirin yang luar biasa megah buat dia, masih dia banyak teman baru, masih dia kebahagiaan, dan yang paling penting, Rimuru memperlakukan dia setara sebagai seorang teman sejati. Di light novel, kelihatan banget kalau Ramirez punya ketergantungan emosional yang sangat kuat sama Rimuru. Rimuru adalah sosok yang berhasil memberikan warna di dalam kehidupan abadinya yang membosankan. Bagi Ramirez, dunia tanpa adanya Rimuru adalah dunia yang sangat hambar dan kelabu. Makanya, kalau sampai Rimuru kehilangan kekuatannya, Ramirez gak cuma bakal panik biasa. Ramirez bakal langsung masuk ke mode pertahanan mutlak. Ketika permainan berubah menjadi kenyataan. Coba kalian bayangin Ramirez lagi asyik berada di ruang kendali utama di dalam labirinnya, dikelilingi oleh para naga dan anak buahnya sambil tertawa sombong pamer kekuatan. Tiba-tiba, dia merasakan adanya perubahan drastis pada atmosfer dunia. Dia adalah salah satu administrator atau pengelola asli dari sistem dunia ini. Dia bisa merasakan secara instan pas sebuah eksistensi besar kayak energi Rimuru mendadak padam. Banda, di detik itulah kita bakal melihat perubahan watak yang sangat radikal dari peri kecil ini. Tawa renyahnya bakal hilang dalam sekejap mata. Matanya yang biasa selalu berbinar penuh keceriaan bakal berubah menjadi sangat dingin, tajam, dan penuh kalkulasi. Di manga kita udah pernah diperlihatkan kalau Ramirez udah mulai mode serius, makhluk terkuat sekalipun bakal menaruh hormat sama dia. Reaksi pertamanya gak bakal nangis mewek, dia bakal langsung bergerak mengamankan harta karun paling berharga di hidupnya. Dia tahu betul kalau selama Rimuru berada di dalam domain kekuasaannya, gak bakal ada satu orang pun yang bisa menyentuhnya. Labirin sebagai benteng yang gak bakal bisa ditembus. Lantas, gimana cara Ramirez bertindak di dalam skenario mimpi buruk ini? Dia bakal bertindak sebagai otak utama dari taktik bertahan hidup mutlak. Strategi yang bakal dia pakai adalah isolasi total. Ramirez gak bakal sebodoh Carrion yang mengirim pasukan buat perang terbuka di lapangan luas. Dia jauh lebih cerdas, gengs. 1. Evakuasi kilat. Dia bakal memakai otoritas sihir spasialnya buat langsung menyedot Rimuru beserta seluruh orang terdekatnya masuk secara instan ke lantai 100 terdalam di dalam labirinnya. 2. Penutupan total. Dia bakal mengunci mati seluruh pintu masuk labirin dan mengubah total titik koordinat ruangnya. Dia bakal bikin struktur labirin menjadi sesuatu yang secara fisik mustahil buat ditemukan atau diakses dari dunia luar. 3. Jebakan kematian. Kalau seandainya ada musuh gila yang berhasil menemukan celah buat masuk, Ramirez bakal memanipulasi seluruh 100 lantai itu menjadi neraka jahanam yang sesungguhnya. Dia bakal mengerahkan Veldora, kalau si naga mengizinkan, beserta seluruh Guardian Lords miliknya buat mencabik-cabik siapapun yang berani mencari keberadaan si Slime yang lagi lemah. Ramirez bakal bilang sesuatu kayak gini. Kalian boleh hancurin seluruh dunia di luar sana kalau kalian mau, tapi di dalam sini, di dalam dunia milikku, Rimuru sama adalah entitas yang tidak akan pernah bisa kalian sentuh. Dia bakal bertransformasi menjadi penjaga sunyi, siap menyembunyikan Rimuru selama 100 atau bahkan 1000 tahun kalau emang itu diperlukan, sampai Rimuru berhasil mendapatkan kembali kekuatannya. Gimana menurut kalian, warga Tempest? Ramirez adalah bukti nyata kalau esensi kekuatan itu gak selamanya soal seberapa hebat lu bisa menghancurkan gunung, tapi tentang seberapa pintar lu tahu cara bersembunyi dan melindungi apa yang lu cintai. Bagi gua pribadi, dia adalah tempat perlindungan terakhir. Tanpa adanya labirin milik Ramirez, skenario bencana ini bakal terasa jauh lebih gelap dan suram. Tapi ini ada pertanyaan menarik buat bahan debat kita di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Ramirez bakal sanggup menjaga rahasia besar ini rapat-rapat, atau justru sifat aslinya yang suka heboh dan Ember bakal bikin dia keceplosan?
Di light novel sendiri kita tahu kalau dia kadang suka gak sengaja ngebocorin hal penting. Tapi, menurut kalian di tengah krisis hidup dan mati sebesar ini, apakah dia bisa menjelma jadi pemimpin berdarah dingin yang benar-benar dibutuhkan Rimuru? Langsung tumpahin teori kalian di kolom komentar. Apakah Ramirez adalah karakter yang selama ini terlalu diremehkan, atau gua yang terlalu berlebihan menilai tingkat kepentingannya? Gua pengen banget baca teori-teori gila kalian, Banda. Karena setelah kita membahas sistem proteksi magis dari Ramirez, setelah ini kita bakal masuk ke pembahasan tingkat berat yang paling mengerikan. Kita bakal membahas tentang sahabat karib dari Rimuru, entitas yang punya daya hancur buat menghapus sebuah benua dari peta cuma dengan sekali ngamuk. Kita bakal bahas Milim Nafa, dan kalau sampai tahap ini, mending kita semua berdoa biar diselamatkan Tuhan. Bakal pecah kiamat setelah ini, gengs. Milim Nafa. Bom atom berjalan sang anak pencipta Banda, buruan pakai helm kalian sekarang dan cari bunker perlindungan paling aman yang bisa kalian temukan, karena setelah ini situasinya bakal bener-bener lepas kendali. Kita sekarang masuk ke pembahasan tentang Milim Nafa. Dia bukan sekadar salah satu Demon Lord tertua yang pernah ada di dunia, dia adalah anak kandung dari sang pencipta semesta, sang Star King Dragon Veldanava. Di anime kita emang selalu melihat dia dengan tingkah yang menggemaskan, hobi makan madu, lompat-lompat gak jelas, dan bertingkah kayak anak kecil yang suka ngambek. Tapi kita-kita yang baca light novel tahu betul kalau Milim adalah sesosok bom atom berjalan dengan daya hancur tak terbatas yang hidupnya selalu berjalan di atas seutas benang tipis emosi yang sangat rapuh. Siapa Milim dan kenapa Rimuru adalah jangkarnya? Buat memahami apa yang bakal dilakukan Milim kalau Rimuru kehilangan kekuatannya, kita harus tahu dulu apa arti Rimuru di dalam hidupnya. Milim udah hidup selama ribuan tahun dalam kesepian yang absolut. Semua orang cuma bisa takut sama dia, atau punya niat busuk buat memanfaatkan kekuatannya. Nah, Rimuru adalah orang pertama dalam ribuan tahun yang gak melihat Milim sebagai senjata pemusnah massal, melainkan tulus menganggapnya sebagai seorang teman. Rimuru ngasih dia makanan enak, ngasih mainan seru, tapi yang paling penting, Rimuru ngasih dia sebuah tempat di mana dia bisa jadi diri sendiri tanpa perlu jaim. Di light novel dijelaskan kalau Milim punya trauma psikologis yang sangat mendalam soal kehilangan. Kalian pasti ingat dong nasib tragis yang menimpa naga kecil peliharaannya dulu. Jadi, kalau sampai dia merasakan Rimuru, sahabat sejati pertama dan satu-satunya, sedang dalam bahaya atau melemah, trauma masa lalu itu bakal langsung membangunkan sisi iblis di dalam diri Milim. Dan itu, gengs, adalah tanda hari kiamat buat umat manusia. Keheningan sebelum datangnya katastrofa. Bayangin Milim lagi santai di istananya, lagi gabut sambil nunggu kiriman makanan enak dari Rimuru. Tiba-tiba, insting bertarungnya yang merupakan salah satu yang paling peka di dunia langsung memberi sinyal bahaya. Dia merasakan keberadaan Rimuru mendadak menyusut drastis, dan aura slimenya hampir padam total. Banda, di momen ini kita gak bakal melihat Milim ngambek bocah atau tantrum. Kita bakal disuguhkan keheningan yang benar-benar mengerikan. Dimana, kalau Milim udah mulai mode serius, udara di sekitarnya bakal berubah jadi super berat dan bikin sesak napas. Matanya yang biasa berwarna biru ceria bakal berubah jadi merah darah yang bikin merinding sampai ke tulang belakang. Reaksi pertamanya gak bakal nanya taktis ke orang-orang. Reaksi pertamanya adalah mencari siapa yang harus disalahkan atas kejadian ini. Bagi Milim, kalau Rimuru sampai lemah, itu artinya ada bajingan yang udah berbuat macam-macam sama sahabatnya, dan orang itu harus membayar mahal pakai nyawanya beserta seluruh garis keturunannya. Aksi nyata, Drago Booster siap meratakan dunia. Lantas, gimana cara Milim bertindak di skenario ini? Dia gak kenal apa itu yang namanya rencana. Dia cuma tahu satu hal, hancurkan sampai rata. Strategi yang bakal dia pakai adalah bumi hangus. Milim bakal langsung terbang dengan kecepatan suara menuju Tempest. Dia dateng bukan buat nanya baik-baik, tapi buat mendeklarasikan perang total kepada siapapun yang ada di dekatnya.
1. Perlindungan brutal. Dia bakal berdiri kokoh di depan Rimuru. Siapapun makhluk yang bukan sekutu terpercaya, kayak Ramiris atau Veldora, bakal langsung dihempas dari eksistensi cuma pakai sekali kibasan tangannya. 2. Balas dendam preventif. Kalau dia sampai curiga ada kerajaan manusia atau ada Demon Lord lain yang terlibat dalam lemahnya Rimuru, Milim gak bakal repot-repot nyari bukti. Dia bakal langsung lepas Drago Booster dan menghapus negara itu dari peta dunia dalam sekejap mata. 3. Ultimatum mutlak. Milim bakal berteriak lantang ke seluruh penjuru dunia. Dengerin baik-baik, kalian para sampah. Sahabat terbaikku saat ini lagi istirahat. Kalau ada satupun dari kalian yang berani bernapas terlalu keras di dekatnya, gua bakal bikin planet ini jadi debu sebelum kalian sempat. Sama besarnya dengan daya hancur yang dia miliki. Bagi gua pribadi, dia adalah alasan utama kenapa gak bakal ada satu orang pun yang berani menyentuh Rimuru meskipun mereka tahu si Slime lagi lemah. Rasa takut terhadap amukan Milim itu jauh lebih besar ketimbang ambisi politik apapun di dunia. Tapi ini ada pertanyaan seru buat bahan debat kita di kolom komentar. Menurut kalian, apakah rasa sayang yang berlebihan dari Milim ini malah bisa berujung blunder dan kontraproduktif? Apakah karena saking paniknya pengen melindungi, dia malah gak sengaja ikutan menghancurkan Tempest, atau malah bikin Rimuru stres gara-gara overprotective? Di light novel kan kita tahu kalau kekuatannya itu susah banget dikontrol kalau dia udah hilang kendali. Coba kasih tahu gua pendapat kalian. Apakah Milim adalah bodyguard terbaik, atau justru ancaman terbesar buat semuanya? Tumpahin teori kalian di kolom komentar, Banda. Karena setelah kita membahas kemarahan masif dari Milim, kita menyisakan satu pilar terakhir di daftar ini. Kita bakal ngebahas sang Storm Dragon, komplotan sejiwa dari Rimuru. Bakal ada Veldora, dan naga yang satu ini punya harga diri tinggi yang gak bakal muat ditampung di semesta ini. Jangan sampai kelewat. Veldora Tempest, sisi lain dari jiwa sang Slime. Banda, kita akhirnya sampai di puncak tertinggi dari skala kekuatan dan kesetiaan ini. Dan buat menutup pembahasan kita dengan sebuah masterpiece, kita wajib banget ngebahas tentang Veldora Tempest, sang Storm Dragon. Lupain dulu fakta kalau dia adalah naga otaku yang kerjaannya cuma baca manga sambil teriak-teriak menirukan jurus Street Fighter. Pas situasi udah bener-bener gawat dan darurat, Veldora adalah salah satu dari 4 True Dragon, salah satu kekuatan paling purba dan paling mengerikan di seluruh sejarah penciptaan. Siapa Veldora dan kenapa Rimuru adalah belahan jiwanya? Buat memahami seorang Veldora, kita harus flashback lagi ke momen awal di dalam gua. Veldora hidup kesepian dan terkurung selama 300 tahun, menes banget dan terisolasi dari dunia luar, sampai akhirnya ada seonggok Slime kecil yang datang dan ngajak dia ngobrol santai. Rimuru gak cuma ngasih dia nama baru dan berbagi nama belakang, Tempest, bareng dia, tapi Rimuru juga berhasil membebaskannya dari kurungan sekaligus mengajari dia apa arti dari sebuah persahabatan yang sesungguhnya. Di dalam light novel dijelaskan kalau jiwa mereka berdua itu terikat secara mutlak lewat sebuah sistem yang bernama Soul Corridor alias koridor jiwa. Veldora bisa merasakan kondisi Rimuru, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau Rimuru sampai kehilangan kekuatannya, Veldora bakal jadi makhluk pertama di semesta ini yang langsung tahu, bahkan sebelum Rimuru sendiri menyadarinya. Bagi Veldora, Rimuru adalah sosok yang berhasil memberikan arti dan tujuan di dalam kehidupan abadinya. Tanpa adanya si Slime, Veldora bakal kembali menjadi naga liar kesepian yang hobi bikin kehancuran karena gak punya apa-apa lagi buat dipertahankan. Dan percaya sama gua, sesosok True Dragon yang rasa gak punya beban dan gak takut kehilangan apa-apa adalah makhluk paling berbahaya yang pernah ada di dunia. Ketika langit berubah menjadi hitam pekat. Coba kalian bayangin Veldora lagi asyik di kamarnya sambil baca volume terbaru dari manganya, ketawa-tawa sendiri kayak biasanya. Tiba-tiba, dia merasakan ada sentakan hebat di dalam jiwanya. Jalur koridor jiwa mendadak melemah drastis. Energi magis milik sahabat karibnya padam seketika. Banda, di detik itulah, sosok Veldora yang konyol dan pelawak bakal mati,
dan yang bangkit adalah sosok True Dragon sejati yang haus darah. Di mana, kalau Veldora udah mulai mode serius, aura ketakutan yang dia pancarkan itu saking pekatnya bisa bikin monster-monster tingkat tinggi langsung pingsan di tempat cuma gara-gara shock. Gak bakal ada lagi candaan, gak bakal ada lagi pose-pose aneh ala anime. Kita bakal melihat Veldora dengan tatapan mata yang sangat dingin, sebuah tatapan yang bakal mengingatkan lu kalau dia sejatinya adalah bencana alam berjalan dalam wujud manusia. Reaksi pertamanya adalah proteksi mutlak tanpa kompromi. Jangkar badai dari Tempest. Lantas, gimana cara Veldora bertindak di skenario mimpi buruk ini? Dia bakal menjadi dinding pertahanan terakhir yang gak bakal bisa dilompati oleh siapapun. Strategi yang bakal dia pakai adalah gertakan energi dan kehadiran absolut. 1. Menjadi suar energi. Veldora bakal langsung melepas seluruh aura True Dragon miliknya tanpa ditahan sedikit pun ke seluruh penjuru hutan Jura. Ini bakal berfungsi kayak menara radio raksasa yang meneriakkan pesan, "Gua ada di sini." Dia melakukan ini sengaja buat menutupi fakta kalau aura Rimuru udah hilang. Pas musuh merasakan tekanan energi gila dari Veldora, mereka bakal mikir sejuta kali sebelum berani datang buat menyelidiki. 2. Penjaga inti labirin. Dia bakal langsung nongkrong di lantai paling dalam labirin bareng Ramirez. Pas Ramirez sibuk menyembunyikan koordinat ruangnya, Veldora bakal standby menjadi bos terakhir yang mustahil buat dikalahkan oleh siapapun. 3. Janji kehancuran hakiki. Berbeda dengan Milin yang suka ngancem berapi-api, Veldora bakal memilih buat dia menunggu. Tapi kalau sampai ada musuh yang berhasil menembus seluruh jebakan dan melihat kondisi Rimuru yang lagi lemah, Veldora gak bakal ngajak duel. Veldora bakal langsung menghapus eksistensi orang itu dari realitas. Dia bakal bilang ke musuhnya, "Makhluk rendahan kayak lu gak punya hak dan gak layak buat sekadar memandang saudaraku yang lagi beristirahat." Dia bakal memanfaatkan seluruh ilmu yang dia pelajari dari manga buat bertindak sebagai sosok penjaga legendaris, tapi bedanya, dia punya kekuatan realitas yang sangat mumpuni buat mewujudkan hal itu. Dia bakal menjadi penyokong mental sekaligus pelindung fisik utama bagi Rimuru, merawatnya layaknya sebuah harta karun paling berharga sampai kekuatannya bisa pulih kembali. Dan menurut lu gimana, Banda? Nah, itu dia gengs. Kita udah melakukan perjalanan panjang, mulai dari kisah Hyo manusia biasa yang penuh keberanian, taktik cerdas dari Raja Gazel, kegarangan otot murni Carrion, sihir barier labirin Ramirez, kegilaan tanpa batas Milin, sampai kita berakhir di kekuatan absolut milik Veldora. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri, kalau seandainya besok pagi Rimuru Tempest mendadak kehilangan seluruh kekuatannya, dunia gak bakal bisa langsung datang dan memangsanya gitu aja. Sebaliknya, dunia luar bakal langsung menabrak dinding pertahanan berupa kesetiaan suci yang udah ditempa lewat rasa terima kasih, harga diri ksatria, dan rasa cinta yang tulus. Rimuru gak cuma sukses membangun sebuah kota modern, tapi dia udah berhasil membangun sebuah keluarga besar yang siap membakar dunia biar dia bisa tidur dengan tenang selama beberapa malam. Tapi sekarang, pertanyaan paling krusialnya gue lempar balik ke kalian. Menurut kalian, apakah ada karakter penting yang kelewat dan lupa gue sebutin? Kira-kira gimana reaksi para bawahan langsungnya kayak Benimaru atau si Iblis Diablo? Wah, itu sih seru banget buat dibikin satu video penuh terpisah ya. Apakah kalian mikir skenario kiamat ini mungkin terjadi? Atau menurut kalian Rimuru itu terlalu jenius buat sampai kecolongan kehilangan kekuatannya? Tumpahin semua teori kalian di kolom komentar sekarang. Gua pengen tahu apakah kalian setuju sama analisis gua atau kalian punya teori lain yang jauh lebih gila. Jangan lupa buat klik like kalau kalian suka sama gaya analisis dengan kearifan lokal kayak gini. Subscribe biar kalian gak ketinggalan kelanjutan dari serial seru ini. Dan share video ini ke teman kalian yang hobinya suka nyinyir kalau Rimuru itu cuma menang karena modal overpowered doang. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat kamarada Joserios yang udah ngasih inspirasi buat bikin pembahasan seru ini. Dan sampai jumpa di video petualangan berikutnya. Jaga kesehatan kalian baik-baik, Banda.
Ciao!